pertama nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini untuk menghadiri workshop pembentukan pusat pengembangan karir siswa yang akan dilaksanakan secara virtual. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SMK Negeri 5 Palu yang akan diwakili oleh Pak Jamal, yang keempat acara puncaknya yaitu sosialisasi pusat pengembangan karir siswa yang akan dilakukan secara virtual dengan menghadirkan narasumber dari Universitas Indonesia, dan yang kelima penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Jamaluddin M. Arif. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang diundang dengan kegiatan pengimbasan PPKS yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 5 Palu, yang sudah hadir ada SMK Pancasila, SMK Amalia, Swadaya, Bina Potensi PGRI, dan SMK Negeri 8 Palu. Yang lainnya insya Allah masih di jalan. Atau masih ada lagi satu, topi aku ya. Dan juga ada 5 orang peserta dari intern sekolah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sempat bersua di tempat ini dalam rangka untuk mengikuti pengimbasan PPKS yang tidak asing lagi kita dengar bahwa di SMK ini agak cepat, namanya yang berbeda tapi substansinya dengan yang lain-lain yang dulu masih ada kedekatan, dalam hal ini BKK ya.
Selanjutnya kita aturkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sentra acuan kita untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palu di waktu yang bersamaan. Sesungguhnya kegiatan kita ini rencana tanggal 15, tapi pemateri kita dari CDC ya, dari UI Career Development Center tidak sempat hadir tanggal 15, akhirnya kita pending sampai hari ini. Alhamdulillah pada hari ini pematerinya di Jakarta dari UI sudah siap. Bapak Ibu yang sama, diharapkan kalau belum terbentuk maka juga dibentuk namanya PPKS. Yang kedua adalah nanti tersedianya dokumen pembentukan PPKS yang ada di sekolah, karena ini adalah salah satu item. Bahkan kalau saya lihat di struktur organisasi sekolah itu setara dengan WAKA, ya, setara dengan WAKA. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah aplikasi Dapodik sudah sinkron atau bagaimana. Itu sudah setara, sehingga nanti Humas bisa bekerja sama dengan PPKS. Bahkan saya lihat di item di bawahnya strukturnya itu ada PK kandidat di situ. Oke. Kemudian setelah terbentuk kepengurusan, tentu juga disertai dengan kelengkapan berupa struktur organisasi dan job deskripsi dan program kerja. Nah, ini nanti insya Allah setelah ini akan dibentuk struktur organisasi di sekolah-sekolah, ya, supaya nanti ini bisa menjadi salah satu ikon sekolah kita untuk membranding sekolah. Ya, memang di revolusi industri 4.0 ini kita dituntut untuk melakukan perubahan dengan cepat, ya. The world is flat, ya. Di revolusi industri itu dia terjemahkan bahwa bumi ini sudah datar, ya. Bisa alumni-alumni kita bisa tersalurkan nanti semua lewat online. Jadi insya Allah hari Senin lagi ada kegiatan di sini adalah research study. Itu nanti semua informasi-informasi alumni-alumni kita itu nanti di mana saja dia bisa mendaftar melalui link yang sudah disiapkan oleh sekolah masing-masing. Jadi ada kemudahan yang luar biasa. Jadi tidak ada lagi alasan kenapa alumni kita tidak tersalurkan, ya, selama alumni itu bisa ikut bergabung di link sekolah masing-masing, ya, imbas daripada PPKS ini. Kemudian yang paling terakhir adalah yang juga nanti PPKS itu bahwa bagaimana bisa membentuk karakter daripada siswa kita, bukan hanya di kelas 12, tapi mulai dari kelas 10 itu sudah mulai kita bentuk karakternya, karena salah satu persoalan yang besar dihadapi industri adalah, menurut survei itu adalah karakter. Ya, ada siswa tidak mau berpisah dengan orang tuanya, tidak mau jauh dengan orang tua. Ya, orang tua juga tidak mau menginginkan orang tuanya jauh kecuali kemarin Pak Sutri, alhamdulillah bisa anaknya dia ikhlaskan keluar dari Indonesia ke Jepang, Pak, ya. Ya, lewat itu. Ya, itu salah satu Bapak Ibu bahwa bagaimana membangun karakter siswa kita dimulai dari kelas 10, kelas 11, 12, sehingga nanti setelah jadi alumni, ya, bisa masuk di dunia kerja dengan tidak lagi mengalami kesulitan baik dari segi skill, pengetahuan dan itu. Ya, mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan, karena insya Allah pemateri kita Profesor Pika, ya, saya panggil Pika. Ini agak aktif sekali Bapak Ibu. Mulai dari kemarin saya coba komunikasi,
Saya bilang, ayah wajarlah kalau beliau dari profesor. Aktif sekali dengan berbagai kesibukan. Ya, saya telepon dia sibuk, dia ada kegiatan, dia sempat pending sedikit, lalu dia hubungi saya dan seterusnya. Dengan luar biasa. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara mewakili Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Palu membuka secara resmi kegiatan pengibasan PPKS yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 5 Palu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Jamal. Kemudian kita melangkah ke acara yang keempat, acara puncak di hari ini, yaitu sosialisasi secara virtual yang akan disampaikan langsung secara daring oleh Ibu Profesor. Kepada Ibu kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu dari pimpinan SMKN Palu, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dari SMK lingkungan sekitarnya, dan juga Bapak Ibu mungkin ada dari SMK lain yang terimbas. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini saya dihubungi oleh Pak Jamaluddin untuk sharing mengenai PPK atau PPKS dan kemudian juga sedikit mengenai research study. Adapun PPKS saat ini memang dinamakan PPK karena siswa itu sudah kita ganti menjadi peserta didik, tapi karena terlalu panjang jadi mungkin disingkat menjadi PPK saja. Dan saya sendiri setelah ini sebagai narasumber dari Dirjen Vokasi, dan saya juga saat ini juga sebagai Kepala Karir Development Center Universitas Indonesia, dan ikut terlibat dalam pengembangan pusat karir dan research study dari JNT sejak tahun 2010 sebenarnya Pak. Jadi memang sudah dari awal mulai dari nanti di vokasi akan segera juga mengikuti. Baik, saya share ya Pak ya PPT saya. Saya lihat dulu. Apakah sudah bisa terlihat Pak? Bisa. Ya. Jelas, dengar. Jelas ya, terima kasih. Baik, jadi saya mulai mengenai materi saya yaitu pusat pengembangan karir di SMK, dan nanti mungkin juga sedikit mengenai research study. Jadi saat ini memang saya yakin di SMK telah dibentuk BKK yang tujuannya adalah mempertemukan pencari kerja lulusan SMK dengan pengguna tenaga kerja. Nah, tapi saat ini di JNC ini akan memperluas lingkup kegiatan BKK yang berfokus pada penanganan lulusan, diperluas dari mulai input, proses, output, dan outcome. Nah, PPK ini merupakan kebijakan dari JNC yang disiapkan untuk mendukung penguatan BKK. Jadi tujuannya memang untuk menguatkan BKK dalam hal peningkatan penyerapan lulusannya, memperpendek masa kerjanya, kemudian peningkatan pola research study, dan pemberdayaan alumni untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi lebih lengkap ya, komprehensif, dan kemudian juga nanti di dalamnya lulusan BKK itu menjadi pembagian atau salah satu unit dari PPK. Nah, regulasi untuk mendukung pelaksanaan PPK saat ini sedang dalam proses finalisasi. Tapi saya yakin dengan adanya berjalannya Dirjen Vokasi yang tahun 2020, saya yakin kegiatan ini akan nanti menjadi semakin baik dan semakin besar. Nah, mungkin sebelum saya memulai mengenai bagaimana pusat pengembangan karir ini,
saya mungkin sedikit bercerita latar belakangnya, yaitu kami awali dengan proses pengumpulan data secara kualitatif ya, melalui proses benchmarking best practice ke berbagai SMK di Indonesia, baik secara luring maupun daring, dan juga melalui focus group discussion atau FGD untuk menggali harapan dan kebutuhan stakeholder terhadap PPK di SMK ini. Nah, hasil simpulan benchmarking itu menyebutkan bahwa pada prinsipnya itu SMK sudah melakukan sistem pengembangan karir namun belum terpusat, dan proses PPK ini memang diusulkan untuk dilaksanakan bertahap di tingkat 10 sampai 12. Pengembangan karir peserta didik ini saat ini sudah melibatkan semua unsur yang ada di sekolah. Jadi berbagai unit sebenarnya sudah menyiapkan, tapi belum menjadi satu kesatuan. Dan situasi setelah kelulusan intinya bahwa peserta didik SMK itu tidak hanya bekerja, ya, tapi ternyata juga ada yang membuka usaha dan juga melanjutkan kuliah. Nah, PKK ini sementara ini hanya menjadi bagian kecil nantinya ya akan menjadi bagian dari PPK, dan PPK ini sejauhnya tidak dilihat hanya sebagai pengembangan PKK tapi lebih menyeluruh ya, atau komprehensif, dan juga diperlukan peningkatan kompetensi guru ya. Ini juga hasil kami untuk mewujudkan peningkatan PPK ini, dan kemudian juga organisasi PPK harus struktur organisasi sekolah yang sudah berjalan. Jadi mungkin nanti ada beda-beda mungkin strukturnya di setiap SMK itu kita bisa sesuaikan sesuai dengan yang ada di sekolah ya, jadi tidak kaku seperti itu. Dan kemudian harapan besarnya dari PPK itu adalah sekolah melihat PPK adalah solusi bagi integrasi semua upaya sekolah untuk mengembangkan karir peserta didik. Jadi SMK yang kami kunjungi itu intinya menaruh harapan besar terhadap PPK ini. Kemudian hasil FGD yang kami lakukan di sekolah terhadap guru, peserta didik, alumni, dan juga kemudian dunia kerja, ya ini hasilnya tidak begitu berbeda dengan yang tadi, yaitu sekolah sudah memiliki kegiatan pengembangan karir dan PKK, kemudian juga program karirnya rata-rata lebih komprehensif diberikan ketika peserta didik memasuki kelas 12. Dan teori pelajaran sekolah yang didapatkan saat ini sangat luas, tapi tidak semua bisa dipraktikkan di dunia kerja. Nah, mungkin perlu adanya efektivitas dan efisiensi ya dalam hal ini, karena ada beberapa justru yang sangat diperlukan tapi tidak ada ya. Kemudian data pengangguran yang selama ini tinggi adalah karena pemerintah tidak menghitung lulusan SMK yang bekerja lepas, berusaha dan bekerja tidak sesuai jurusan serta melanjutkan kuliah. Nah, jadi selama ini memang research study-nya yang dilakukan atau surveinya hanya melihat mereka yang bekerja sesuai dengan jurusannya, padahal banyak sekali yang bekerja tapi tidak sesuai bidangnya. Nah, kemudian Judi menilai bahwa kualitas lulusan SMK di bidang usaha dan industri masih kurang, jadi perlu ada peningkatan ya. Namun mereka intinya menyetujui adanya perubahan di akademik SMK dan berharap ke depannya kurikulum SMK ini tidak hanya fokus pada teori, tapi lebih fokus pada peningkatan kompetensi baik itu hard skill maupun soft skill, sehingga meningkatkan kompetensinya nanti di dunia kerja. Kemudian juga FGD kami terhadap pendidikan tinggi vokasi dan politeknik itu mereka menyebutkan bahwa mereka sudah melakukan beberapa kerjasama dengan pihak SMK yang terangnya melalui fast track untuk SMK menuju pendidikan tinggi vokasi. Tapi sayangnya saat ini karena belum banyak SMK yang menyiapkan peserta didik untuk mengikuti seleksi, sehingga slot yang sudah diberikan kepada oleh vokasi dan politeknik itu biasanya tidak terisi, sehingga akhirnya diambil oleh lulusan SMA. Nah, mungkin dengan adanya PPK yang memang secara konsep sudah menawarkan mereka mau kemana ya dan menyiapkannya, itu mungkin nanti akan menjadi lebih banyak lagi vokasi dan politeknik yang terisi oleh anak-anak SMA.
Ini adalah bukunya mencakup pendahuluan, tata kelola, pembentukan PPK, pendampingan, pembentukan PPK, penilaian dan evaluasi PPK. Jadi buku ini sedang dalam proses dan nanti tentunya akan diberikan kepada SMK dan juga stakeholder lainnya. Nah, dari segi pendahuluan ini agar membantu kita mendapatkan konsepnya bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini memasuki persaingan global di era revolusi industri yang berdasar saat ini pada Internet of Things. Jadi kita sudah tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa internet itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Era disrupsi saat ini, di mana eranya itu menjadi mudah sekali berubah, ya, yang membuat situasi masa depan menjadi tidak jelas, ya, termasuk masa depan dari lulusan-lulusan SMK ini. Sehingga dengan situasi seperti ini dibutuhkan tenaga kerja yang memang luas, handal, mudah beradaptasi, kemudian juga bisa mengatasi permasalahan yang mungkin nanti muncul walaupun belum disiapkan, ya, tapi sudah bisa mereka berinovasi, punya daya kreatif, ya, juga mampu bekerja untuk di bawah tekanan. Jadi kalau ada stres dan sebagainya bisa tetap menyelesaikan masalah, kemudian juga mampu berkomunikasi dan memiliki empati, ya. Jadi ada rasa mengenai minat, bakat dan peluang karir yang ada, ya. Jadi pada saat ini sebenarnya tugas perkembangan karir adalah baru mengenal kompetensi, memperoleh informasi yang relevan untuk bisa membuat keputusan karirnya, dan baru setelah itu lengkap mereka membuat keputusan karirnya, ya. Jadi kalau selama ini dia itu sudah memilih, itu kebanyakan adalah karena ikut-ikutan, karena disuruh orang tua, ya, dan hanya sebagian kecil yang memang sesuai dengan keinginannya dan atau kecocokan dari karakter mereka, ya, seperti itu. Nah, jadi pada masa ini juga tugasnya adalah mereka harus menyadari minat dan kemampuannya dan kemudian menghubungkannya dengan kesempatan kerja, karena itu nasihat-nasihat pada mereka itu sangat penting. Kemudian mengidentifikasi bidang karir dan yang cocok dengan minat dan kemampuannya, dan juga mereka diberi kesempatan untuk mencoba berbagai peranan pekerjaan dan melakukan penjelajahan pekerjaan, ya, itu pada terutama di kelas awal. Nah, kemudian di sini juga kami melihat bahwa hasil penelitian itu menunjukkan bahwa peserta didik SMK umumnya masih bingung dalam menyiapkan dan menentukan jalur arah karir di masa depan. Jadi ini ada cukup banyak penelitian yang mendapatkan hasil seperti itu, dan hasil kami sendiri juga di survei mahasiswa psikologi UI menunjukkan bahwa hampir setengahnya peserta didik yang masuk SMK adalah karena dorongan dari orang lain seperti orang tua, teman ataupun pihak lainnya, dan bukan karena keinginan dari diri sendiri. Kemudian juga kondisi ini bisa membuat peserta didik keliru dalam pemilihan jurusan dan menyebabkan motivasi belajar yang rendah serta berujung pada prestasi belajar yang rendah, ya. Jadi ini ada masalah-masalah ini yang masih terjadi di SMK. Dan teori perkembangan karir selanjutnya menyebutkan bahwa pada tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan implementasi di usia yang lebih tinggi, itu sebenarnya individu tersebut sudah mulai dapat membuat pilihan dan menentukan bidang yang akan dipilih serta rencananya untuk mencapai karirnya. Sehingga peserta didik ini akan dihadirkan pada pilihan untuk menentukan tempat yang sesuai dengan tujuan karirnya. Nah, untuk melengkapi teori perkembangan karir ada lagi sebenarnya tahap pemantapan, yaitu usia 12 sampai 44 tahun. Tapi saat ini sudah bukan di SMK. Jadi sebenarnya ini hanya nanti selanjutnya, ya, tidak masuk di dalam SMK. SMK itu hanya pada tahap eksplorasi yang harus kita siapkan dengan sungguh-sungguh dan tahap implementasi. Nah, jadi nanti di buku ini akan disebutkan juga bagaimana mekanismenya pembuatan PPK. Tapi intinya PPK itu di SMK akan memiliki tugas pokok dan fungsi ada 4, yaitu pertama persiapan, di mana di situ dikenali minat, bakat dan kemampuannya, terus diberikan informasi mengenai pilihan karir yang tersedia dalam pendidikan kejuruan yang diambilnya.
Ya, jadi nanti mungkin dia masuk ke satu sekolah, di satu sekolah itu ada variasi, dan variasi tersebut dia mana yang paling dekat sebenarnya sama dia, itu yang sebenarnya harusnya dia ditempatkan di situ, ya. Kemudian apabila belum ada tempat, ya, atau misalnya belum cocok dengan apa yang dia inginkan, itu harus diberikan pemahaman-pemahaman sehingga akhirnya dia menjadi jelas bahwa oh, walaupun ini bukan pilihan utamanya, bukan pilihan pertamanya, tapi ternyata ini juga menarik, ya, ini juga bagus buat saya, dan mungkin ini lebih cocok untuk saya. Jadi itu yang sebenarnya harus kita sampaikan kepada mereka. Kemudian setelah persiapan itu adalah penguatan, yaitu mengembangkan pengetahuan, kompetensi, dan sikap. Ini adalah melalui kegiatan intra, dan ekstrakurikuler. Kemudian baru kita meminta mereka untuk menyiapkan mana mereka sebenarnya setelah lulus, inginkan setelah lulus, yaitu apakah mau bekerja, berusaha, atau melanjutkan belajar pendidikan tinggi vokasi. Dan kemudian berikutnya yang dalam PPK ini juga harus ada penelusuran, yaitu nanti di mana kita harus memtrace mereka melalui tracer study dan juga survei pengguna. Ya. Ini adalah dasar hukum untuk pembentukan PPK ini di SMK. Dan di tata kelola ini disebutkan di bagian kedua, ya, kedua ini disebutkan bahwa menurut Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 itu pilihan ada dua sebenarnya pada siswa, ya, atau peserta didik, yaitu pertama adalah sekolah menengah atas untuk pilihan pendidikan umum, dan sekolah menengah kejuruan atau SMK untuk pendidikan kejuruan. Ya, dan pendidikan kejuruan itu merupakan suatu upaya dalam menyiapkan peserta didik untuk bekerja sudah dalam bidang yang tertentu spesifik. Dan peran pendidikan kejuruan SMK saat ini sudah semakin bergeser dan tidak lagi menjadi sekolah kelas 2 dibandingkan dengan SMA, terlebih adanya gelombang kebutuhan akan SMK yang berkualitas dengan rasio yang tinggi dan didukung dengan terbitnya Impres tahun 2016 ini nomor 9. Harapannya pendidikan kejuruan itu bisa mampu menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia kerja, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Nah, ini kalau kita lihat sistem pendidikan di Indonesia itu sebenarnya ada dua, yang umum dan yang kejuruan, ya. Tapi saat ini karena sistemnya itu masih memungkinkan perubahan, maksudnya peralihan. Jadi yang umum bisa masuk ke diploma, nanti ada diploma bisa lagi masuk ke umum, seperti itu, ya, sehingga diseleksi nasional masuk perguruan tinggi di mana sekolah SMK ini tidak secara spesifik menyiapkan lulusannya untuk masuk ke pendidikan tinggi, itu menyebabkan sekolah lulusan SMA itu menjadi lebih mudah masuk ke diploma ini. Jadi semua ini jadi terisi oleh lulusan SMA, ya. Dan kita berharap dengan adanya sekarang ini, ya, vokasi semakin digalakkan, kita berharap bahwa adanya fast track itu membuat siswa atau peserta didik atau lulusan dari SMK itu juga mendapat peluang yang cukup besar apabila mereka ingin melanjutkan pendidikan tinggi vokasi, ya, seperti itu. Jadi ini adalah situasinya, dan dulu bisa bergeser kiri kanan zigzag begitu, mungkin sebenarnya inginnya ke sini, tapi karena begitu banyaknya mereka yang mau masuk ke perguruan tinggi, akhirnya mereka masuk dulu ke diploma, baru masuk lagi ke perguruan tinggi. Ya, nah sehingga di sini buat mereka yang masuk itu tidak ada tempat karena semua sudah diisi oleh yang SMA yang nilainya lebih baik, ya. Nah, dengan adanya PPK diharapkan kita juga menyiapkan buat mereka yang mau masuk ke pendidikan tinggi vokasi difasilitasi juga, ya. Nah, jadi persepsi terhadap SMK itu saat ini perlu dikembalikan kepada tujuan pendidikan kejuruan, yaitu menghasilkan SDM bidang kejuruan yang memiliki daya saing menghadapi pasar global. Jadi SMK ini perlu dipandang sebagai sarana untuk proses perkembangan karir kejuruan yang berkelanjutan. Jadi tidak semata-mata setelah itu hanya bekerja di bidang tersebut, ya, sehingga membuat tidak menarik dari siswa-siswa SMP yang sebenarnya dia suka di bidang kejuruan tapi dia belum mau bekerja, gitu, ya. Nah, jadi karena mau di situ harus bekerja, udah baik saya ke SMA aja karena memungkinkan saya untuk masuk ke pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya
SMK jadi terisi oleh mereka yang seolah-olah tidak diterima masuk ke SMA. Sekarang diharapkan sangat berbeda. Sebenarnya adalah tergantung dari bakat dari peserta didik kita atau anak-anak kita. Mereka yang bakatnya kognitif, berpikir, konseptor dan sebagainya itu silakan masuk ke pendidikan umum. Tapi buat mereka yang memang tertarik dengan keterampilan, ya terapan itu silakan masuk melalui SMK. Jadi dengan seperti itu anak memang sudah karirnya itu memang sesuai dengan bakat-bakat mereka, ya. Nah dengan pandangan seperti ini SMK diharapkan tidak hanya akan menarik lulusan SMP terbaik juga untuk masuk SMK, tapi juga menarik minat dunia kerja karena lulusan SMK adalah SDM bidang keguruan tingkat menengah yang handal, ya. Nah kemudian jadi pengertian PPK SMK saat ini adalah upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan serta juga terprogram yang dilakukan oleh sekolah untuk mendukung peningkatan kompetensi peserta didik baik pengetahuan, kompetensi dan sikapnya pada bidang kejuruan yang digeluti. Nah, PPK juga dapat dipahami sebagai sebuah unit dalam struktur SMK yang memiliki tugas untuk membina, mendampingi peserta didik agar bisa menentukan tujuan karirnya, ya, dan memiliki pengetahuan dan kompetensi dan serta sikap yang sesuai dengan perencanaan karir yang memang sudah dipilihnya. Nah, ini adalah ruang lingkup dari PPK SMK yang kami sarankan, yaitu ada persiapan, pengetahuan, penempatan, dan penyusuran. Ya, dan ini memang yang diharapkan oleh Dirjen Diksi. Nanti ada persiapan untuk identifikasi minat bakat, pengenalan jenjang karir dan juga penunjangnya. Kemudian juga masih ada pendampingan dan pelibatan orang tua. Karena pada usia ini anak umumnya memang masih membutuhkan pendampingan. Nah, saya di berbagai forum juga menyampaikan bahwa pengalaman saya di Karir Center Perguruan Tinggi dan kemudian sekarang melihat PPK di SMK, saya melihat bahwa PPK di SMK ini sangat berat dan saya rasa sangat penting, ya, bahkan lebih penting dari Karir Center di perguruan tinggi karena pada masa ini anak-anak itu masih labil sehingga diperlukan pemantapan, pemilihan jurusan yang tepat dan kemudian juga pembimbingan agar mereka benar-benar bisa meniti karirnya dengan sesuai dengan harapan mereka. Dan kemudian tentu dikuatkan melalui kegiatan kurikuler, kemudian nanti ditempatkan mereka boleh memilih bekerja berusaha atau belajar, dan kemudian nanti diakhiri dengan penelusuran tracer study dan survei pengguna yang di dalamnya sangat penting dilakukan updating database sehingga jangan sampai SMK itu melakukan tracer study tapi datanya nggak update sehingga dikirim saja kuesioner tapi tidak sampai kepada lulusan. Ya, tadi saya lihat materi itu antara Wakasek dengan PPK tadi satu jajar atau sejajar. Artinya kan kalau menurut saya status PPK sama dengan Wakasek mungkin dihitung 12 jam. Apakah seandainya antara PKK dengan PKK tadi itu didapodik, apakah sudah sama jam porsi dihitung 12 jam? Satu. Yang kedua, saya lihat materi tadi antara BKK dengan PKK ada satu kata yang berbeda, Bu, yaitu kata tadi kan ada kata persiapan, terus ada penempatan, ada penelusuran, yang satu tadi kata penjemputan tadi, ya? Nah, itu apakah BKK dengan PKK tadi secara tugas memang ada perbedaan, Bu? Karena begini, Bu, selama ini kan BKK penelusuran minat dan bakat siswa sudah kita laksanakan. Tapi kaitannya dengan minta maaf sedikit melebar, Bu, link and match tadi Bu sampaikan bahwa Impres nomor 9 tahun 2016, minta maaf ini, Impres nomor 9 tahun 2016
kami di sekolah itu masih banyak kendala itu. Apa kendalanya? Kita untuk mengadakan MOU atau kerjasama, bahkan kurikulum untuk SMK kan sebetulnya idealisnya itu kan yang membuat antara sekolah Karena nanti apa yang saya jawab ini kurang sesuai. Jadi kalau yang saya tangkap itu adalah Bapak menyampaikan bahwa saat ini BKK dan PPK itu sebenarnya tidak terlalu banyak berubah, hampir sama saja. Tapi kemudian juga masih ada masalah di BKK dalam hal kerjasama dengan industri karena masih kesulitan ya, ada beberapa industri yang belum mau bekerja sama dan bahkan justru menerima di tempat yang lain gitu ya, padahal di sana sebenarnya cukup banyak industrinya. Ya Pak, jadi kalau yang dimaksudkan dengan PPK di sini betul sekali, sebenarnya sesuai dengan benchmarking dan FGD itu juga kita sudah sampaikan bahwa dari segi pengembangan karirnya ya, sebenarnya itu sudah ada di setiap sekolah. Jadi setiap sekolah itu juga sudah berniat untuk melakukan pengembangan karir ya dari lulusan. Tapi selama ini mereka itu memang hanya fokus terutama di kelas akhir ya, mungkin kebanyakan sih di kelas 12 yang sudah nanti mau masuk ke dunia kerja gitu. Nah, bedanya dengan PPK ini adalah mereka harus disiapkan dari awal. Jadi kita orang per individu peserta didik itu kita sudah tahu sebenarnya mereka itu sebenarnya tertariknya kemana, dan itulah yang kita siapkan oleh PPK itu. Dan kemudian nanti bukan hanya untuk yang bekerja. Kalau sekarang fokus BKK kan untuk mereka bekerja, mau melanjutkan ke pendidikan tinggi, berwirausaha maupun yang bekerja. Jadi ada lebih luas gitu ya. Kalau dulu mungkin ada tapi tidak terlalu fokus. Kalau sekarang semua itu memang dibuka di kesempatannya. Kegiatan ini saya tutup secara resmi dengan harapan kami akan memohon kesediaan Bapak tetap dulu di tempat. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mohon Bapak Ibu sebagai dokumentasi kami ada foto bersama